Pemirsa, Desa Garuga di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara kini seperti desa mati setelah diterjang banjir bandang. Hanya tersisa sedikit rumah di sini dan sebagian besar rumah lainnya telah hanyut. Banjir juga meninggalkan gunungan kayu yang diduga dari hasil penebangan hutan di daerah hulu. Apa sebenarnya yang terjadi di Desa Garuga? Berikut liputan dari jurnalis Metro TV Iqbal Himawan. Dilanda hujan berturut-turut selama 3 hari, sebagian 3 provinsi di Sumatera ini luluh lantak. Sebagian warga mengungsi di tempat yang lebih tinggi. Hingga sepekan pasca banjir, sebagian wilayah masih dilingkupi dampak kerusakan. Beberapa wilayah bahkan masih terisolasi. Hingga pekan lalu, jalan lintas yang menghubungkan Padang Sidempuan dan Sibolga masih putus. Padahal jalan ini adalah akses utama yang menghubungkan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Warga di perbatasan 2 kabupaten ini menjadi saksi mata keganasan banjir bandang yang menerjang desanya. Warga yang berada di seberang aliran ini mereka masih kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan dan mereka hanya menggantungkan diri dari bahan makanan yang dikirimkan baik oleh pemerintah maupun para donatur. Nah, cara mengangkutnya seperti ini. Kita akan melihat ini mereka diangkat atau dibawa dengan menggunakan pundak para izin Pak. Jadi seperti ini kondisinya, mereka harus membawa bahan makanan dengan menggunakan karung, kemudian meniti kayu ini untuk dibawa sampai ke ujung sana, disalurkan ke warga yang membutuhkan. Nah, disinilah cukup beresiko ya, karena kita harus meniti kayu yang alirannya bisa saja lebih deras dari ini jika cuaca berubah. Nah, karena ini satu-satunya akses, memang tidak ada cara lain, harus melewati aliran sungai seperti ini. Mungkin dari sini bisa terlihat tingkat kesulitannya. Mereka harus membawa beban yang berat, bahan pangan, dengan meniti kayu yang merupakan satu-satunya akses menuju ke desa seberang. Kita akan coba melihat kondisi di seberang. Hanya dalam hitungan menit, banjir menyapu wilayah Desa Garuga di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Setidaknya 30 orang meninggal dunia dan 20 orang masih dinyatakan hilang. Mungkin tidak pernah terbayang tempat kami berada saat ini sama sekali tidak terlihat seperti dulu adalah permukiman. Sekarang yang terlihat hanya padang pasir dan juga beberapa batang pohon yang saling bertumpuk. Kita akan mengetahui lebih lanjut bagaimana pada saat kejadian dan apa yang sudah dilakukan pasca kejadian terkait dengan pemulihan kehidupan warga di sini. Selamat siang Pak, Kepala Desa, dengan siapa Pak? Nama saya Arisman Rambe, Kepala Desa Garuga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Pak Rambe panggilannya. Ya. Apa itu yang sedang terjadi? Nah, ini saya bingung, saya pikir-pikir dari mana asalnya ini. Semenjak saya lahir di sini sudah berumur 52 tahun, tidak pernah saya melihat kayu sebesar ini. Dan kami dengar-dengar bahwa ada perusahaan yang membuat kebun sawit di hulu Sungai Garuga. Itu sawit kan masih terlihat ada di sana. Mungkin di kilometer 10 atau kilometer 8 di sana mereka mengolah lahan HGU-nya, mungkin membuat
jadi perkebunan sawit. Ada yang bilang itu kayu-kayunya kayu lapuk, Bapak melihat sendiri ini bukan sama sekali, tapi kayu baru yang ditebang. Iya benar. Nah, ini udah kayu-kayu baru yang baru ditumbang itu di hulu sungai. Karena dulu di situ perusahaan kayu, perusahaan Teluk Noli. Namun mungkin tak alih fungsi menjadi perusahaan ada yang baru lagi. Nah, mereka lah yang membuat kebun sawit di hulu sungai Garoga. Desa Garoga lokasinya bersebelahan dengan Desa Anggoli yang berada di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah. Meski berbeda wilayah administratif, dua desa ini sama-sama berada di kawasan hilir ekosistem Batang Toru. Kita akan memasuki wilayah Tapanuli Tengah. Ini adalah perbatasan dari wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Dan ini adalah sungai yang kemarin ditemukan gelondongan-gelondongan kayu. Kita akan lihat. Disinilah gelondongan-gelondongan kayu yang seperti otomatis menutup aliran air untuk menuju ke sisi seberang sana. Jadi kita bisa dilihat perbedaannya, mereka kayu-kayu ini terjebak di sini. Kemudian kita lihat ke sana. Dan terlihat bedanya antara sisi kiri dan sisi kanan. Sisi yang terdapat banyak kayu gelondongan yang terjebak di sini, yang tadinya merupakan aliran sungai, dan sisi sebelah kanan. Di tanah yang subur seperti ini, air seharusnya menjadi berkah. Namun ternyata di Sumatera berkah itu menjadi ancaman. Curah hujan yang tinggi ditambah dengan hutan yang hilang membuat banjir bandang melaju tanpa kendali. Malam itu, rumah-rumah tersapu, jalanan putus, dan warga hanya punya hitungan detik untuk menyelamatkan diri mereka. Ironisnya, ini bukan kisah musiman. Jadi siapa yang paling bertanggung jawab? Dan sampai kapan kerusakan lingkungan ini akan dibiarkan sampai Sumatera kehilangan masa depannya? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.